لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد صدق الله العظيم وصدق رسول الله أجمعين معاشر المسلمين rahimakumullah. Setiap khotib di awal khutbahnya senantiasa menyampaikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dalam keadaan apa saja. Sebab keimanan dan ketakwaan adalah merupakan satu-satunya bekal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyaknya harta milik kita, pangkat derajat kita tidak ada artinya di hadapan Allah kecuali satu-satunya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah beriman terpanggil memenuhi panggilan Allah di tempat yang mulia ini. Sebentar lagi selesai khutbah ini kita akan meletakkan dahi kita yang sebagian dari anggota tubuh kita yang paling terhormat akan kita letakkan di tempat yang paling bawah sejajar dengan kaki kita. Ini menandakan sebagian rasa syukur kita kepada Allah, rasa tawadhu kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, bahwasanya kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa tanpa hidayah dan pertolongan Allah. Maka pertahankanlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah iman yang ada pada diri kita ini. Kita tingkatkan karena hidup kita waktu singkat hanya sehari semalam. Kalau Allah menghendaki kita akan meninggalkan dunia yang fana. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan harapan kita sujud rukuk kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita ini diselamatkan di dunia, lebih-lebih kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara iman, saya yakin semua umat Islam di seluruh penjuru dunia ini beriman kepada Allah. Tapi tidak bisa dikategorikan orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa jelas
sumberan dari keimanan kita. Cukup beriman, ucapan, tapi tidak pernah kita melaksanakan perintah Allah. Apakah ada artinya makna keimanan tersebut? Sedangkan beliau baginda Rasul mengingatkan kepada kita, keimanan itu adalah al-yaqinu kullu, keyakinan yang mengakar, menghujat di dalam lubuk hati kita sedalam-dalamnya, agar timbul untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Bahkan beliau pernah banyak yang menyampaikan ittaqullaha hahuna sampai 3 kali dengan meletakkan telapak tangannya di atas dada. Sahabat bertanya, ada apa di balik dada itu? Ternyata di balik dada itu ada segumpal darah, yang mana darah itu disebut qalbu, yaitu hati. Hati adalah pusat pemerintahan anggota tubuh kita, kerajaan. Apabila segumpal darah hati itu baik, akan baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi sebaliknya, apabila segumpal darah itu rusak, akan rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah berikat iman kepada Allah, apakah itu ada jaminan? Sedangkan banyak orang yang mengatakan iman, tapi kalau mendengar panggilan Allah, dia tidak menghiraukan panggilan Allah. Orang beriman di dalam surat Tuhan disebutkan oleh Allah, wa aqimus shalah li dzikri, dirikanlah salat. Salat adalah zikir, ingat kepadaku. Kalau kita mengucapkan kata-kata iman, berarti tidak pernah mengingat Allah. Apakah itu ada jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana sebagai orang iman bisa menunjukkan kualitasnya menjadi orang yang bertakwa? Berarti kita harus mengisi dengan amal yang ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, terutama ibadah yang wajib penuh, tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita remehkan, yaitu sholat 5 waktu yang jumlah rakaatnya 17 sehari semalam. Itu perintah mutlak, yang mana pada saat itu beliau baginda Rasul diangkat, dihadapkan kepada Allah, tidak melalui utusan atau malaikat. Bahkan dia dihadapkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Bahkan malaikat Jibril tidak mampu untuk menghadapi kebesaran Allah, sedangkan manusia bisa menghadap kepada Allah. Itulah kalau manusia dengan perbuatannya yang baik, kebaikannya akan melebihi derajat malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila manusia itu jelek, akan rendah di bawah hewan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat adalah merupakan ibadah yang wajib yang tidak bisa kita tinggalkan. Dalam apapun keadaan kita tetap diwajibkan. Kita tidak bisa berdiri dipersilakan dengan duduk, tidak bisa berduduk dipersilakan untuk berbaring. Dengan isyarat sampai roh lepas dari jasad kita, tetap diwajibkan karena itu hak mutlak di perintah Allah. Jangan kita tinggalkan. Maka di dalam istilah ini kadang-kadang kita menyamakan kata-kata peringatan dan memperingatkan dan mengingatkan. Ini seakan kata-kata ini sama, tapi sebetulnya ini jauh berbeda kata-kata.
Kalau peringatan biasanya diadakan suatu momen-momen besar bersejarah baik tingkat dunia maupun nasional, seperti peringatan atas hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad, peringatan 27 raja yang mana beliau baginda Rasul mendapat perintah sholat. Kalau tingkat nasional adalah momen yang bersejarah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, lain dengan memperingati dengan memperingatkan. Tadi yang saya sebut memperingati. Kalau memperingatkan banyak sholat masjid untuk memperingatkan kepada kita bahwasanya di waktu sholat dikumandangkan suatu adan ini memperingatkan kepada kita umat Islam yang beriman, bergegaslah, tinggalkanlah segala aktivitas urusan dunia. Kita berbondong-bondong untuk sholat. Maka beliau baginda Rasul telah mengingatkan kepada umatnya, amaliyah ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya. Kalau kita berpikir dengan cerdas, sholat tepat pada waktunya itu berarti jamaah. Jamaah abdona absanya dijamin oleh Allah. Ada salah satu yang tidak sah sholatnya akan diangkat yang sah, yang tidak khusyuk akan diangkat yang khusyuk. Bahkan satu masjid maupun musola, imam dan makmumnya tidak ada yang khusyuk. Allah mengutus seorang malaikat untuk kita berjamaah agar umat Muhammad pahalanya tetap 27 derajat. Alangkah indahnya dan bahagianya untuk mengingatkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini lebih penting untuk kita semua, sebab Allah menciptakan manusia di muka bumi ini yang jelas untuk dijadikan khalifah, seorang pemimpin. Kita bertanggung jawab, minimal kita memimpin keluarga kita. Bahkan keluarga itu adalah pimpinan yang sentral. Terjadinya masyarakat besar terdiri dari keluarga, berdirinya negara juga dari keluarga. Maka kita semua wajib untuk memerintahkan kepada anak istri kita apabila mendengar panggilan Allah, salat, tinggalkan. Anak-anak apabila dalam keadaan belajar, tinggalkanlah, kita salat dulu. Semuanya untuk urusan dunia kita tinggalkan. Ini peran yang paling utama untuk panjenengan sedaya. Jangan dianggap kita bukan pemimpin negara, bukan pejabat. Kita semua adalah pemimpin. Minimal kita harus bisa memimpin keluarga kita, anak istri kita. Ingatkan dengan waktu sholat, yang mana di dalam surat At-Tahrim ayat 6 kita diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, yang dibagian orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Kalau kita memberikan kepada keluarga kita, anak istri kita, kita juga menjadi contoh. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Wa kulluhan nas wal hijaratu 'alaihim malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak pernah menghargai Allah. Segala apapun bentuknya yang telah diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Karena malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, dan dia tidak diberi nafsu, tidak punya belas kasihan. Kalau Allah memerintahkan, gosoklah punggungnya orang itu, karena di dunia adalah manusia-manusia yang mengerjakan mungkar. Dilaksanakan malaikat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, panjenengan sedaya niki pimpinan, justru pimpinan yang sentral terciptanya manusia yang baik, manusia yang taat kepada Allah, itu juga dari panjenengan sedaya. Seandainya keluarga ini baik, menjadi pimpinan negara pun akan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita diingatkan, terus diingatkan nasihat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam surat Ankabut kita disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kemungkaran, mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Namun apa yang terjadi di masyarakat kita, karena keimanannya tidak pernah diisi dengan buah-buah keimanan tersebut. Kalau kita terpanggil oleh Allah untuk menjalankan salat, berarti kita akan menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kita salat, kita tinggalkan perbuatan mungkar, kita tingkatkan perbuatan kebaikan. Namun apa terjadi kepada masyarakat? Kadang-kadang tidak tahu, kadang-kadang tahu. Dia salat, dia rajin di dalam pengajian, tapi dia tetap berbuat keji dan mungkar. Bukan berarti berbuat keji dan mungkar itu mencuri, minuman keras. Kita membohongi pun itu adalah kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau itu ada yang terjadi pada diri kita, bukan berarti saya hanya mengingatkan, tinggalkanlah perbuatan yang mungkar itu. Karena tugas dai menyampaikan walaupun itu pahit, panjenengan rasakan. Marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan mungkar itu sekecil apapun. Sebab banyak sekali hal semacam itu seakan-akan agama ini untuk topeng-topeng belaka, untuk menutupi kebusukannya. Padahal kita jual beli pun di dalam agama diatur. Apalagi kita sampai mengadakan hubungan dan lain sebagainya. Masya Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Kita tinggalkan karena waktu kita hanya sehari semalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini hanya sehari semalam. Kalau Allah menghendaki, kita akan meninggalkan dunia ini. Mari kita berpikir dengan jauh. Istilah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebetul-betulnya, agar
perjalanan kita untuk menghadap kepada Allah betul-betul sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, betul-betul sebagai hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya ingatkan mengenai sholat walaupun ini bukan bulan Rajab, tapi sholat adalah merupakan amaliyah yang paling utama, yang paling pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah. Apabila sholat panjenengan itu baik, akan baiklah semuanya amalan panjenengan di luar sholat. Apabila sholat panjenengan ditolak, akan bertolak amalan panjenengan selain sholat. Maka dari itu pentingnya sholat. Marilah kita gerakkan mulai dari keluarga kita. Kalau kita sibuk bekerja, sekarang tidak susah, ada alat yang canggih, yaitu melalui HP. Seandainya Bapak bekerja di sana, waktu mendengar azan zuhur, ingatkan yang di rumah, Bu, anak-anak silakan sholat berjamaah. Ini waktunya zuhur. Karena saya tidak bisa pulang, saya sholat zuhur di masjid. Itu alangkah indahnya dan baiknya. Kalau itu bisa kita jalankan, insya Allah rumah suci, rumah Allah yang dibangun semegah ini akan terisilah, dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sampai sholat ini sampai remeh, sampai undur-undur karena urusan dunia. Naudzubillah, subhanallah. Sholat sendiri belum tentu sholat panjenengan diterima, tapi kalau berjamaah mutlak 27, yang kusuk yang tidak kusuk akan mendapat pahala 27. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila cara saya menyampaikan terlalu keras dan kasar. Itu sudah menjadi karakter Allah. Dimenawi di dalam penyampaian saya ada kesalahan, anggaplah kesalahan itu dari diri saya pribadi. Apabila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bil ayati wa tafsiril hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan hasiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irqaban liman jagada bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullaha wa'malul khaira wajtanibu 'anil-syarri. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al hajat. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma asrik ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin yang hidup maupun yang sudah mati ya Allah. Allahumma ya Allah, astagfirullah ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang tiada punya kekuatan apa-apa ya Allah, tanpa hidayah dan pertolonganmu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk menjalankan ibadah yang kau perintahkan ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang senantiasa tunduk patuh kepadamu ya Allah, sampai dengan akhir hayat kami ya Allah. Panjenengan tentu seketika ingkang husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'al muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azima yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Aqimus shalah.